Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya hari ini Gembala Sidang dan hari ini hari Kamis tanggal 25 Januari. Dan kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab hari ini dengan Yohanes 6 ayat 50 yang terakhir minggu lalu pada ayat 49 berhenti. Dan hari ini kita mulai dengan ayat 50 yang kita awali dengan doa. Tuhan berbicara kepada kami seluruh umat-Mu. Kami siap mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan hati terbuka kami menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-50 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. This is the bread which comes down from heaven. That one may eat of it and not die. Ini Yesus sampaikan dalam in a nutshell sebagai pernyataan karena orang ini menuntut Yesus melakukan lagi mujizat, padahal mereka baru saja mengalami mujizat yang dilakukan Yesus dengan memperbanyak 5 roti jelai dan 2 ekor ikan yang memberi makan lebih daripada 5.000 orang, yang terhitung cuma 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Nah, Yesus kemudian daripada itu mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Mereka menuntut agar Yesus dapat membuat mujizat yang sama pada zamannya Musa dengan menurunkan mana. Nah, Yesus mengatakan, nenek moyangmu memang benar makan mana di padang gurun dalam perjalanan Exodus, tapi mereka sudah mati. Nah, ia menunjukkan roti hidup yang turun dari surga ini bukanlah roti yang dimakan secara fisik untuk mengenyangkan lambung, tapi roti yang dapat membawa kepada kehidupan yang kekal. Karena itu dia mengatakan inilah roti yang turun dari sorga di dalam hal ini. Sepintas saya ulang apa yang saya bicarakan yang lalu itu, mana itu suatu roti kecil, bundar. Bundar itu melambangkan kekekalan, seperti sebuah lingkaran. Kita tidak tahu di mana ujungnya, kita tidak tahu di mana akhirnya dari sebuah lingkaran. Yesus mengatakan, aku Alfa, aku Omega. Dia yang pertama, dia yang terakhir. Dia menunjuk kepada dirinya yang berasal daripada kekekalan. Roti mana itu bundar. Menunjukkan bundar ini lingkaran, menunjukkan kekekalan. Warnanya putih, menunjukkan kesucian di dalam hal ini. Dan dia turun pada malam hari, menunjukkan kegelapan rohani. Dia turun di tanah. Pilihannya ada dua. Orang injak karena berada di tanah, atau diambil dikumpulkan sebagai bentuk kehormatan. Nah, Yesus pada yang sama mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Tawarannya kepada manusia juga ada dua. Kita menerima dia dalam bentuk respect sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, atau kita menginjak-injak dia, ibarat mana yang ada di tanah. Di dalam hal ini. Ya, kalau dalam lagu itu kita kenal like a rose trampled on the ground, seperti bunga mawar yang diinjak-injak orang. Nah, dia turun, kalau mana turun di malam hari menunjukkan kegelapan rohani, roti hidup ini turun di tengah-tengah dunia yang gelap. Ya, dalam hal ini dari seorang yang kekal menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Mengapa harus menjadi manusia? Karena untuk membayar upah dosa manusia. Upah dosa maut. Dalam bentuk roh sebagai Tuhan, dia tidak dapat mati. Karena itu dia harus menjadi manusia agar dapat membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, kata Alkitab di dalam hal ini. Nah, Yesus telah menjelaskan bagaimana roti yang turun dari surga bukanlah roti fisik yang sebenarnya yang dapat kita buat atau kita beli toko. Oh tidak. Ini anugerah, sama seperti mana yang turun di padang gurun. Anugerah. Tidak ada yang dapat membuat roti mana ini. Yesus juga tidak dibuat. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus bukan dilahirkan atas keinginan Yusuf dan Maria. Tidak. Dia penjelmaan Allah menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia. Nah, sebaliknya, roti hidup yang turun dari surga adalah seorang pribadi. Yohanes 6 ayat 33 mengatakan demikian. Sudah kita pelajari. Yang pesannya dimaksudkan adalah
untuk membawa manusia ke dalam kehidupan kekal. Roti mana yang turun di padang gurun tidak dapat membawa manusia kepada kehidupan kekal. Roti hidup yang turun dari surga inilah yang dapat membawa manusia yang percaya kepadanya kepada kehidupan yang kekal. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29 berbicara tentang itu. Selama mereka percaya kepada Dia, yaitu Yesus yang diutus oleh Allah, mereka akan diselamatkan. Mana ajaib yang diterima Israel di padang gurun dalam Keluaran 16 dicatat, dan roti yang diperbanyak Yesus pada hari sebelumnya dengan memberi makan 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak, seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 11-15, hanya dimaksudkan sebagai tanda atau simbol yang menunjukkan pada kebenaran yang lebih besar dan kekal. Karena itulah setiap kali Yohanes mengatakan mujizat disebutnya sebagai sains atau tanda. Yang lalu kita berbicara, sains itu harus kita baca dan harus mampu mengartikan sebuah tanda. Seperti kita membaca tanda-tanda lalu lintas, rambu lalu lintas. Tanda panah ke kanan, artinya belok kanan. Arti dibalik itu semua tersirat. Nah, kalau Yesus mengatakan roti hidup yang turun dari surga, atau dia memperbanyak roti, ada tanda dibalik itu semuanya. Yaitu dia menunjukkan akan keilahiannya, dan roti itu sebagai simbol yang nantinya dia mengatakan, akulah roti hidup. Dan pada ayatnya dikatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Dia memberikan tanda-tanda ini agar manusia bukan melihat secara fisik, tapi manusia melihat pengertian rohani dari apa yang tersirat di dalam sebuah tanda itu sendiri. Nah, mana yang dimakan nenek moyang orang Israel di padang gurun melambangkan Yesus. Mana tadi saya katakan berbentuk kecil, berwarna putih, bulat, dan turun pada malam hari. Saya ulang sekali lagi agar kita mengerti lebih dalam. Ini masing-masing adalah simbol kerendahan hati, kecil, kerendahan hati. Dia Tuhan menjadi manusia, lahir di kandang domba, kerendahan hati. Dia raja segala raja, lahir di sana, kerendahan hatinya. Ya, bahkan mati di antara penjahat. Kerendahan hatinya mengizinkan semuanya ini terjadi. Kemurnian berwarna putih. Keabadian karena bundar, bulat, lingkaran. Dan masa kegelapan rohani, masa spiritual yang gelap karena turun pada malam hari. Yesus datang pada waktu dunia kacau. Yesus datang pada waktu manusia hidup dan tenggelam di dalam lumpur dosa. Kegelapan rohani yang sangat gelap. Manusia ditentukan mati masuk ke dalam penyiksaan api neraka. Lautan api yang kekal. Yesus justru datang dalam kegelapan rohani ini menawarkan kehidupan kekal kepada seluruh orang yang membuka pintu hati mereka untuk percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Yesus dihadiahkan, dianugerahkan, dan kita menerima dengan iman. Bukan dengan usaha kita, dengan iman. Mana juga ditemukan di tanah, kita tahu. Sehingga hanya menyisakan dua pilihan. Menerimanya sebagai hadiah, atau berjalan di atasnya dengan pengertian menginjak-injak mana tersebut. Dapat kita baca pengertian ini di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Nah, pernyataan Yesus bahwa dia adalah roti hidup yang turun dari surga mempunyai dua tujuan juga. Yang pertama, ini menekankan bahwa Yesus sedang menjelaskan arti sebenarnya dan tujuan sebenarnya di balik simbol roti tersebut. Kedua, Yesus secara eksplisit menyebut dirinya dalam Yohanes 6 ayat 51 sebagai penggenapan gagasan ini. Akulah, dia menunjuk kepada dirinya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Dalam Yohanes, perkataan aku ini atau I am. Ya, ada 7 kali disebutkan di sana. I am. Ini adalah perkataan yang digunakan oleh Yahweh. I am, that I am. Seperti yang tercatat dalam kitab Keluaran. I am. Akulah. Jadi perkataan I am ini menunjukkan dirinya yang setara dengan Allah. Kesetaraannya dengan Yahweh itu sendiri. Karena itu orang Israel marah. Orang-orang Farisi ini mengatakan dia blasfemi di dalam hal ini. Nah, padahal dia menunjukkan segala sesuatunya ini dari bayang-bayangan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Kita tahu perjanjian lama itu adalah bayang-bayang akan apa yang akan terjadi di dalam perjanjian baru.
Dalam perjanjian lama, bayang-bayang itu dinyatakan dalam mana? Dalam perjanjian baru, akulah roti hidup yang turun dari surga. Manusia, Allah, the God-man, Jesus Christ, Yesus Kristus. Di dalam hal ini. Nah, di padang gurun Tuhan mengirimkan sumber kehidupan jasmani dari surga berupa roti mana. Kini Tuhan telah mengirimkan sumber kehidupan kekal dari surga dalam wujud Yesus Kristus. Di tengah-tengah kegersangan rohani manusia. Padang gurun, gersang. Orang kelaparan, kehausan. Yesus kepada wanita Samaria itu mengatakan, I'm the living water. Akulah air kehidupan itu. Di sini dia mengatakan, aku roti hidup. Wanita Samaria yang berada di sumur itu juga tidak mengerti maksud Yesus waktu dia mengatakan, akulah air hidup. Di sini dia mengatakan, aku roti hidup. Kita lihat persamaan-persamaan ini ditunjukkan untuk menunjukkan gagasan bahwa melalui air hidup ini, yang melambangkan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati manusia ini, diselamatkan melalui roti hidup yang memberi makan kepada kehidupan kekal bagi rohani manusia ini. Roh manusia yang mati dihidupkan oleh Yesus Kristus ini. Nah, sampai di sini, Yesus telah menunjukkan perlunya beriman kepada dia yang diutus Allah. Digenapi di dalam kematian dan kebangkitannya. Kita diselamatkan. Hal ini cukup kontroversial dan menyebabkan orang-orang menggerutu. Yohanes 6 ayat 41. Mereka ngomel, mengeluh. Namun dalam ayat berikutnya, Yesus akan memperluas arti simbolis dari roti. Dia, Yesus, melakukan hal ini dengan menyamakan roti hidup dengan dagingnya sendiri. Roti hidup itu ya dagingnya, dia katakan. Yang melambangkan kematiannya yang akan datang di kayu salib. Analogi ini akan langsung disalahartikan dan massa akan semakin marah kepada dia. Mereka menganggap, wow, masa kami makan dagingmu? Nggak mungkin kan? Jadi mereka salah mengerti pengertiannya ini. Yang seharusnya bertanya apa maksudnya, mereka mengartikan analogi ini dengan penafsiran yang salah. Karena nalar mereka diisi oleh pengertian-pengertian yang salah karena bencinya kepada Yesus Kristus ini. Karena merasa tersaing di dalam hal ini. Yohanes 6 ayat 51, kita lanjutkan. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia. Dunia di sini adalah orang-orang berdosa yang mau percaya kepada dia. Bukan berarti makan daging sesungguhnya dari daging Yesus ini, kanibalisme dong. Kan bukan seperti itu. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. The world di sana atau dunia adalah orang-orang berdosa yang percaya, karena dunia tidak dapat percaya. Orang yang dimasukkan di sini, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, beroleh kehidupan kekal. Sebagaimana di padang gurun harus dimakan, harus masuk ke dalam perut untuk dikenyangkan, roti hidup ini harus dimakan, kata Yesus, dalam arti ditelan. Apa yang ditelan? Yesus dalam bentuk iman ini. Firman-Nya. Firman-Nya. Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Kita menelan firman-Nya, memasukkan ke dalam kehidupan kita, memasukkan ke dalam hati kita. Jadi, kalau dia mengatakan, engkau akan memakan dagingku ini, engkau akan menelan firman-Ku, firman yang hidup yang menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah yang hidup yang menjadi manusia di dalam hal ini. Nah, penyalipannya menunjukkan kepada ini, yang membangkitkan orang percaya kepadanya pada akhir zaman. Ketika orang-orang mulai mengeluh tentang pengakuan Yesus bahwa dia datang dari surga, Yohanes 6 ayat 38, dia memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai maksudnya. Di padang gurun, Allah mengirimkan roti jasmani, katanya, dari surga untuk memenuhi kebutuhan jasmani.
Kebutuhan jasmani dipenuhi juga oleh roti yang bersifat jasmani. Mana? Ya, kebutuhan rohani dipenuhi atau dicukupi oleh sesuatu yang bersifat rohani juga. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Rohani, gambaran Yesus Kristus. Ya, kebutuhan jasmani dipenuhi oleh kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani dipenuhi oleh kebutuhan rohani. Di dalam hal ini. Di padang gurun, Allah mengirimkan roti jasmani dari surga untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang disebut sebagai roti mana. Mana itu secara simbolis melambangkan Yesus yang akan datang. Ingat, ini mana turun dalam perjanjian lama. Melambangkan Yesus, roti hidup yang turun dari surga dalam perjanjian baru. Dipersiapkan ini. Secara khusus, mana yang turun di tanah harus diterima sebagai hadiah atau diinjak-injak dengan berjalan di atasnya tanpa menghormatinya. Dan hal ini melambangkan penolakan dan penghinaan kepada Kristus. Kini, ya, menurut Yesus, Tuhan telah mengirimkan, jadi Yahweh Allah Bapa telah mengirimkan roti hidup yang turun dari surga, roti yang sesungguhnya, rohani. Yohanes 6 ayat 32. Dalam wujud manusia. Yohanes 6 ayat 33. Ini adalah Kristus sendiri. Kristus sendiri. Yohanes 6:48 yang telah kita baca minggu lalu. Kehidupan kekal hanya bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 40. Penjelasan ini muncul setelah orang-orang berulang kali salah memahami sifat simbolis dari roti hidup. Yohanes 6 ayat 26 dan Yohanes 6 ayat 34. Kita tahu ini sejak Yohanes pertama yang kita bahas. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 ayat 14. Firman yang adalah Allah ini menjadi daging. Daging manusia. Diam di antara kita. Kalau dia mengatakan daging, ya, tubuh roti ini adalah dagingnya dikatakan. Dia berbicara tentang pribadinya. Firman Allah menjadi daging. Kristus, dia berbicara tentang Kristus yang disalibkan. Dia berbicara tentang iman yang kita masukkan ke dalam hati kita. Itu penting kita ingat di dalam hal ini. Ayat ini berisi pernyataan yang benar-benar menurunkan popularitas Yesus di dunia. Karena orang menganggap dia kanibalisme, pengajaran sesat kata orang. Tanpa mengerti makna daripada analogi pembicaraannya ini sendiri. Sebelum percakapan ini, orang-orang sudah siap menjadikan Yesus sebagai raja secara paksa. Hal ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Dalam Yohanes 6 ayat 15 dikatakan demikian. Menunjukkan bahwa pelayanannya bersifat rohani dan bukan jasmani. Telah menghilangkan sebagian dari antusiasme orang banyak tersebut. Mereka hanya ingin melihat mujizat. Mereka ingin makanan gratis. Mereka ingin hanya melihat sesuatu yang jasmani. Yesus mengatakan itu bukan pelayananku. Pelayananku adalah pelayanan yang bersifat rohani yang dapat memindahkan engkau dari destinasi neraka kepada destinasi surgawi. Sesuatu yang bersifat rohani. Mereka menolak. Sekalipun mereka mengerti kitab Taurat. Di sana, kini Yesus mengacu pada peran Mesias yang sesungguhnya menderita dan mati bagi manusia, seluruh manusia yang percaya kepadanya. Dia mati untuk membayar upah dosa ini. Nah, persembahan yang akan diberikan, persembahan yang akan memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya adalah tubuhnya, dagingnya. Ia menjadi daging dan diam di antara kita. Yesus Kristus yang disalibkan. Dagingnya dihancurkan untuk memberikan kehidupan kepada kita. Dalam memberi, Alkitab mengatakan menerima. Dalam dia memberikan nyawanya, dia menerima banyak kehidupan orang berdosa yang bertobat. Dalam memberikan nyawanya, dia menerima kehidupan bagi orang banyak ini. Luar biasa. Komentar ini tidak hanya bertentangan dengan pandangan umum Yahudi mengenai Mesias sebagai raja pejuang. Namun juga menunjukkan kanibalisme menurut mereka terhadap mereka yang masih terpaku pada hal-hal materi seperti yang telah Yesus sampaikan dan perjelaskan lagi di dalam pengajaran-pengajarannya, dalam ayat-ayat berikutnya. Mereka berhenti mengeluh dan bahkan mereka berkelahi satu sama lain. Di dalam Alkitab mencatat itu. Mereka berkelahi. Karena salah mengerti
Nalar mereka diisi dengan sesuatu yang salah di dalam hal ini. Mereka tidak bisa berpikir straight, secara lurus, terpaku pada hal-hal yang bersifat jasmani. Mereka melihat mujizat sebagai entertainment, hiburan yang lalu kita belajar. Karena itu mereka mendorong, mendesak agar Yesus melakukan lebih banyak mujizat lagi. Nah, padahal kalau mujizat yang satu saja tidak dipercaya, mau 1000 banyak mujizat pun mereka tidak percaya. Karena mereka telah datang dengan sebuah konklusi untuk tidak percaya. Jadi mereka menutup diri di dalam hal ini. Kita lanjutkan dengan Yohanes 6 ayat 52. Ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar. Nah, ini yang barusan kita katakan. Mereka berkelahi. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? The Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Mereka memikirkan dia, wah, pengajaran sesat, kanibalisme. Masa manusia makan manusia? Pengertian yang salah, bukan? Padahal dia berbicara tentang sebuah gambaran, sebuah analogi. Dia perjelaskan itu. Pada awal cerita ini, orang banyak yang berbicara kepada Yesus tampaknya bersedia menggunakan kekerasan untuk menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Yohanes 6 ayat 15. Ya, mereka menuntut mujizat lain ketika Yesus mulai mengoreksi pandangan tradisional mereka yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 30. Mereka mengeluh ketika Yesus mengaku sebagai roti hidup yang diutus Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 41. Karena menurut mereka, kita kan kenal Yusuf ayahnya dan Maria ibunya. Saudara-saudaranya juga kita kenal. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia turun dari sorga? Kebohongan menurut mereka. Mereka tidak mengerti asal-usulnya. Sekalipun mereka tahu dan membaca dan menguasai hukum Taurat ini. Kitab Taurat, kitab Musa ini. Sekarang Yesus secara khusus mengatakan bahwa ia adalah roti hidup yang membawa keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Ia berbicara tentang roti hidup itu sebagai dagingnya sendiri. Yohanes 6 ayat 51. Meskipun ini merupakan simbol dari penyalipan dirinya sendiri yang akan datang, orang-orang bereaksi lebih agresif lagi karena menyangka ia memberikan pengajaran sesat tentang kanibalisme. Tingkah laku mereka digambarkan dengan kata Yunani emakonto. Emakonto. Yang bisa mencakup apa saja, mulai dari perdebatan sengit hingga perkelahian. Di sini kita lihat mereka berkelahi, mereka berdebat, mereka quarrel satu sama lain demi mendengar pengajaran Yesus ini. Masalah utamanya seperti biasa adalah bahwa orang banyak menafsirkan gagasan spiritual, gagasan rohani secara fisik yang nggak kena. Tadi kita belajar kebutuhan fisik dicukupi dengan pemberian roti secara fisik, mana kelaparan, ya. Tapi kebutuhan rohani yang lapar tidak dapat dipenuhi dengan mana, tapi roti hidup yang turun dari surga. Sesuatu yang rohani juga. Kebutuhan rohani tidak dapat diberikan dengan memberikan kebutuhan fisik. Nggak bisa. Rohani dengan rohani, fisik dengan fisik. Maka pemikiran pertama mereka adalah bahwa Yesus menyarankan kanibalisme. Salahnya mereka tidak bertanya. Mereka berpikir dan menafsirkan seperti apa yang mereka pikirkan. Bagi Yesus, pernyataan bahwa iman bukan perbuatan baik yang diperlukan untuk keselamatan adalah hal yang cukup memalukan. Masa iya? Nah itu kan pikiran orang-orang Farisi ini. Orang selamat atau diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena bersedekah, bukan karena pergi ke gereja, bukan karena membaca Alkitab 1000 kali, bukan karena berpuasa, tapi karena beriman. Yang menyelamatkan orang adalah iman, bukan perbuatan. We are saved by grace through faith alone. Kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman kita, bukan oleh perbuatan baik. Tidak. Karena sebaik-baiknya manusia itu menurut Alkitab
kekudusan manusia itu tidak lebih dari kain kotor. Ya. Meminta sesuatu yang aneh seperti memakan dagingnya adalah hal yang keterlaluan. Kejadian 9 ayat 3-4, Imamat 17 ayat 10 sampai dengan 16. Kejadian 9 ayat 3-4, Imamat 17 10-16 di dalam hal ini. Ya. Jadi dagingnya yang digambarkan dia menjadi manusia, daging diam di antara kita, Yesus Kristus. Memakan dagingnya artinya menerima dia, memasukkan ke dalam hati kita dengan iman. Bukan hanya dia juga adalah firman Allah yang hidup. Artinya menerima firman-Nya. Memasukkan firman itu ke dalam hati kita. Itu yang menentukan. Artinya melakukannya. Menjadi pelaku aktif dari firman yang kita renungkan ini. Karena sekalipun ayat yang tertulis, engkau akan mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau orang hanya menghafalkan firman yang adalah kebenaran tanpa melakukannya, orang itu tetap tidak dimerdekakan. Yang membuat orang tersebut dimerdekakan adalah karena ia beriman dengan sesuai dengan imannya ini, dia melakukan firman yang dia imani. Itu yang memerdekakan. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus akan terus memperluas metafora ini. Namun, kebanyakan orang tidak akan mau menerimanya. Mereka telah datang dengan konklusi, itu masalahnya. Padahal kita harus datang dengan pikiran terbuka. Waktu membaca Alkitab, kita harus datang dengan pikiran terbuka. Siap untuk menerima pengajaran daripada Roh Kudus yang akan menyingkapkan rahasia firman yang masih terselubung bagi kita. Karena itu kita perlu berdoa. Tuhan, urapi hamba-Mu ini untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Ini penting. Bahkan bagi mereka yang berasumsi bahwa Yesus berbicara dalam metafora, gagasan bahwa Mesias bukanlah raja yang menang, melainkan raja yang dikorbankan, sangatlah sulit diterima. Yohanes 6 ayat 60. Masa ia sebagai Mesias dia bukan menang, tapi kalah, mati di kayu salib. Karena mereka tidak melihat bahwa kematiannya itu sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Upah dosa adalah maut. Dan dia ini dilakukan untuk membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya. Bukan kalah, justru menang. Karena pada hari ketiga dia bangkit dalam segala kemuliaannya, menunjukkan bahwa pengorbanan ini telah selesai dan telah diterima oleh Bapa Surgawi. Karena itu dia bangkit. Andai kata Yesus tidak bangkit, iman kita sia-sia. Karena hari ini kita masih hidup di dalam dosa. Yesus bangkit menyatakan bahwa pengorbanan Kristus ini telah diterima, harga telah lunas dibayar. Diterima dengan baik oleh Allah Bapa. Selesai. Kita dibangkitkan pada akhir zaman. Itu janji yang tidak dapat meleset. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-53. Dari Yohanes yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku, ini Yesus yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Artinya jikalau kamu tidak beriman kepada Kristus yang mampu menghapuskan upah dosamu, kamu tidak bisa diselamatkan. Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Yang lalu kita berbicara tentang assuredly, most assuredly, verily, verily, atau amen, amen. Kita bicara tentang itu. Kalau amen ditempatkan pada akhir dari sebuah doa, artinya kita so be it. Kita setuju dengan apa yang didoakan itu. Amen. Tapi jika amen itu ditaruh pada permulaan dari kalimat seperti di sini, most assuredly, amen, amen, verily, verily. Ya, I say to you. Di sini. Artinya dia yang mengatakan dengan menempatkan most assuredly atau verily, verily atau amen, amen ini mengatakan aku memiliki otoritas
untuk menyampaikan kebenaran ini. Kita lihat lagi di sini. I say to you. Dalam perjanjian lama, para nabi mempergunakan formula thus says the Lord. Di sini kita lihat Yesus tidak pernah mempergunakan formula thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Tidak. Aku berkata kepadamu. I say to you. Dia tidak mengatakan Allah berfirman karena dia Allah. I say to you, otoritas. Amen, amen. I say to you. Inilah yang aku katakan, kebenaran yang aku sampaikan. Amen, amen. Ini kebenaran yang aku sampaikan kepadamu dengan otoritas. Artinya itu. Jadi waktu kita membaca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, verily, verily, sesungguhnya, amen, amen. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Inilah kebenaran yang aku katakan kepadamu dengan pengertian lain. Kecuali kamu beriman kepada diriku, Yesus Kristus, kamu tidak memiliki kehidupan yang kekal. Itu arti dari kalimat ini. Itu arti dari ayat dalam Yohanes 6 ayat 53 ini. Simpelnya, kecuali kamu beriman kepada Kristus, kamu tidak memiliki kehidupan kekal. Itu pengertian ini. Telah saya uraikan tadi. Ya. Sekali lagi, Yesus mengulangi kata amen. Ya. Ketika dia menegaskan kebenaran pernyataan-pernyataannya. Verily, verily. Most assuredly. Amen, amen. Oke. Dia menyatakan lagi ini. Pada awal kalimat. Artinya otoritas. Dia berkata, I say to you. Aku Allah. Berkata kepadamu. Sesungguhnya. Tidak ada kebohongan di sana. Ini kejadian. Ini kenyataan. Ya. Dikatakan di sana. Oke. Nah. Amin adalah kata Aramaik. Bahasa Aram. Yang tetap utuh dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Latin. Dan dalam bahasa lainnya. Indonesia juga mengenal perkataan amin. Amerika, amen. Jerman, amen. Ya, kata ini paling sederhana diterjemahkan sebagai sebenarnya. Kalau ditempatkan pada akhir dari sebuah doa, amen. Sebenarnya seperti itu, aku percaya. So be it. Terjadilah seperti yang kau doakan itu. Aku setuju. Amen. So be it. Tapi kalau pada awal kalimat, itu menunjukkan otoritas. Sesungguhnya aku berkata. Ya, itu pengertian-pengertiannya. Pengertian-pengertiannya. Menempatkan di akhir kalimat, sekali lagi, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan adalah pasti. Amin. Seperti itu terjadi. Aku setuju. Amin. Seperti itu terjadi. Bagi Yesus, penggunaan kata amin di awal sebuah pernyataan menyiratkan bahwa pernyataannya benar secara mutlak dan bahwa dia mempunyai pengetahuan pribadi yang mutlak dan langsung mengenai kebenarannya. I'm the truth. Dalam kalimat yang dikatakan dalam ayat, I'm the way, the truth, and the life. I'm the truth. I know the truth because I'm the truth. Amen. I tell you. Dia tidak lagi mengatakan untuk menjabarkan atau untuk mengukuhkan pernyataan amen ini. Dia berkata, I say to you. Aku berkata kepadamu. Kalau dia mengatakan amen, Allah berfirman, ini off kalimatnya. Nggak sesuai. Dia mengatakan amin, aku memiliki otoritas, karena aku mengetahui kebenaran, karena itu aku mengatakan kebenaran kepadamu. Lihat ya, semuanya klop. Tidak ada yang menyimpang di dalam hal ini. Yang satu menunjang yang lain. Jadi pada waktu kita membaca Alkitab, saya katakan 3 hal, masih ingat? Observation, interpretation, application. Setiap kali kita membaca Alkitab, nomor 1, observation, 2, interpretation, 3, application. Sekali lagi, membaca Alkitab, 1, observation, 2, interpretation, 3, application. Application-nya artinya apa? Dari interpretation kita, bagian mana dari Alkitab yang kita baca ini membutuhkan pertobatan kita. Kita aplikasikanlah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Observation kita, amen pada awal kalimat atau amen pada akhir dari sebuah doa ini. 7 pada akhir, amen pada awal, otoritas menunjukkan keilahiannya. Oke, kita observasi, kita tidak memberikan interpretasi. Interpretasinya pada waktu kita melihat, oh
pada awal kalimat, dia menyebutkan amin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku mengetahui kebenaran, akulah kebenaran itu. Aku mengatakan ini dengan otoritas. I tell you the truth. Itu aku mengatakan dengan otoritas. Kalau Nabi tidak mengatakan dengan otoritas. Thus says the Lord. Ini yang dikatakan Allah. Otoritasnya datang dari Allah melalui Nabi kepada kita. Kalau Yesus langsung dari dirinya kepada kita. Ya, jelas ini. Bagi Yesus, penggunaan kata amin di awal sebuah pernyataan menyiratkan bahwa pernyataannya benar dan secara mutlak benar, dan bahwa dia mempunyai pengetahuan pribadi yang mutlak dan langsung mengenai kebenaran dari apa yang diucapkannya ini. Yesus menjelaskan arti dari roti hidup. Hal ini, maksudnya tentang roti hidup ini, termasuk menunjukkan bagaimana mana yang diterima orang-orang Israel di padang gurun hanyalah simbol dari roti hidup dari surga. Ingat perjanjian lama, bayang-bayangan dari apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru. Roti hidup itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup yang turun dari surga, yang menawarkan hidup kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Lihat, akulah roti hidup. Dia menunjukkan kepada dirinya dengan otoritas. Dia mengerti kebenaran itu. Dia menyatakan kebenaran itu. Masalahnya adalah manusia menolak kebenaran. Di dalam hal ini, jika manusia menolak kebenaran, tidak ada sumber kebenaran lain lagi. Sumber kebenaran satu-satunya ada di dalam Yesus. Karena dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang tidak dapat sampai kepada hidup tanpa melalui kebenaran. Orang tidak sampai kebenaran tanpa melalui jalan. Jalan menuju kehidupan itu melalui kebenaran. Tiga-tiganya jalan kebenaran hidup, satu paket yang harus diterima. Ya. Orang-orang yang tersinggung dengan pernyataan Yesus ini, terutama karena hal ini menunjukkan bahwa ritual dengan perbuatan baik saja tidak cukup bagi seseorang untuk dibangkitkan dalam kehidupan, ke dalam kehidupan yang kekal maksudnya. Nggak cukup perbuatan baik saja. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Harus memakan dagingnya ini, harus memakan Yesus itu, harus memakan dengan iman, artinya harus beriman kepada Yesus. Itu maksudnya. Yesus melanjutkan dengan menunjukkan bahwa roti hidup yang memungkinkan kehidupan kekal ini sebenarnya adalah dagingnya sendiri yang melambangkan kematiannya yang akan datang di kayu salib. Dagingnya disalibkan. Kita menerima, memakannya dengan iman, menerima proses ini dengan iman. Ya. Hal ini membuat orang banyak yang sudah mengeluh karena beranggapan dia mengajarkan kanibalisme menjadi heboh. Yohanes 6 ayat 52, mereka bertengkar akibatnya. Kata-kata yang Yesus gunakan di sini hanya memperburuk keadaan. Akulah roti hidup yang turun dari surga, engkau harus makan dagingku dan minum darahku. Wow, keterlaluan banget kata dia orang. Ya, selain berbicara tentang memakan dagingnya, Yesus juga berbicara tentang meminum darahnya yang disalahartikan oleh orang-orang ini. Tapi nggak mau tanya, itu dia. Pepatah Indonesia, malu bertanya, sesat di jalan. Harus nanya. Dan dia melakukan ini dengan mengulangi pernyataan bahwa dia, dan hanya dia saja, hanya Yesus saja yang adalah sumber kehidupan kekal itu. Tidak ada selain Yesus. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mereka yang menolak pesannya tidak pernah akan dapat melihat kehidupan kekal. Nggak ada. Ajaran ini akan membagi orang banyak menjadi dua kelompok dasar. Kelompok pertama terlalu terpaku pada hal-hal fisik sehingga mereka menolak komentar Yesus begitu saja. Ngerti enggak? Tapi tolak. Datang dengan penghakiman. Pokoknya apapun yang diajarkan enggak. Pikiran itu tertutup di dalam hal ini. Ngapain belajar? Kalau nggak mau membuka pikiran. Gagasan tentang makan daging dan minum darah atau Yesus sebagai roti hidup
adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Orang Farisi ini menolak ini. Kelompok kedua akan merasakan bahwa setidaknya dalam beberapa cara Yesus berbicara dalam satu perumpamaan. Yesus berbicara dalam satu metafora. Yesus berbicara dalam satu analogi. Atau Yesus berbicara dalam sebuah simbol di dalam ini. Yohanes mengatakannya sains melalui mukjizat yang dilakukannya. Namun hal ini masih sulit diterima oleh kalangan orang banyak ini. Yohanes 6 ayat 60 nanti kita pelajari. Paling tidak peran Yesus sebagai Mesias, bukanlah menjadi raja yang menang, melainkan hamba yang menderita. Sulit bagi mereka mengerti, kok Mesias raja kalah sih? Kok harus menderita sih? Padahal mereka tidak mengerti sekalipun mereka membaca bahwa upah dosa itu adalah maut yang diterima oleh Mesias melalui penderitaannya. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, ujung kakinya tidak ada yang terlewat. Dimahkotai duri, dicambuk, dipukul, diderang, dan sebagainya. Diolok-olok, diludahi, ditampar. Apalagi? Bayangin seorang raja yang menciptakan kita, raja segala raja, diperlakukan oleh manusia yang diciptakannya. Kita sebagai manusia aja kalau diperlakukan oleh anak kandung kita demikian, alangkah sakitnya hati ini. Ini Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, kita perlakukan dengan cara demikian. Sungguh keterlaluan. Beberapa di antara mereka yang akan berhenti mengikuti Yesus, meskipun ke-12 murid tersebut tetap berada di sisinya, termasuk Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yohanes 6 ayat 68 sampai 69. Nanti kita akan melihat pengertian ini. Tidak semua orang berdosa akan pergi. Atau tidak semua orang yang tidak beriman akan pergi. Yudas Iskariot tetap diam. Bersama dengan 11 murid yang lain. 12 jadinya. Bersama dengan dia yang akan mengkhianati Yesus. Dia dalam hal ini. Ya, kita akan melihat kebenaran-kebenaran ini. Ya, waktu 3/4 jam kita selesai. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan Yohanes 6 ayat 54. Saya doakan dulu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebenaran firman-Mu yang telah kami bahas. Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus Engkau terus berkelanjutan berbicara dalam hati pribadi lepas pribadi. Yang menolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.